Bung Sabto, Bung Ferry, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih seluruhnya sudah mau hadir bersama kami untuk berdiskusi jelang pertandingan malam nanti. Bung Sabto, saya ke Anda dulu. Saya mau mengutip pemberitaan yang dilaporkan Harian Kompas hari ini. Faktor mental bakal menentukan laga melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga malam nanti. Menurut Anda dari analisis pergerakan ataupun juga penampilan performa timnas kita ini, sesiap apa timnas kita melawan Irak malam nanti? Iya, emang kata kunci yang paling pas tuh memang mental ya. Kita bicara mental, kita bicara mindset. Karena itu yang menjadi modal utama kita ketika bisa menang lawan Australia, bisa menang lawan Jordania, dan juga bisa menang lawan Korea Selatan. Hmm. Di atas kertas mereka kan semua di atas kita gitu. Cuman dengan mentality yang bagus, dengan mindset bahwa kita bisa mengalahkan mereka, itulah yang membuat tim kita akhirnya tampil lepas dan bisa bermain dengan cukup optimal ya. Nah, di pertandingan terakhir, mungkin kalau dari sisi permainan juga buruk juga enggak ya, cuman mentalitinya menurut saya kurang cukup untuk bisa meladeni kesulitan yang dimiliki oleh Uzbekistan. Karena kita tahu di atas kertas Uzbekistan memang jauh di atas kita, tim yang selalu membobol gawang lawan sebanyak 14 kali dan sama sekali belum pernah bobol. Tapi itu kan sebelumnya juga kita hadapi Korea Selatan pun seperti itu ya. Mereka juga belum pernah bobol juga di turnamen. Cuma dengan mindset yang oke ketika kita masuk ke turnamen ke pertandingan tersebut itu bisa kita lalui. Jadi saya setuju ketika tadi diusung kata pertama yang paling penting adalah mentalitas dulu nih dan mindset bahwa kita bisa bermain secara normal ya dalam tanda kutip ya, tidak tanpa ketegangan, tidak tanpa kesulitan untuk bisa keluar dan tampil dengan nyaman. Tapi koreksi kalau saya salah, tapi dalam catatan juga prestasi Irak di tahun 2023 pernah menjuarai laga yang sama di tahun 2013. Kalau mempelajari pola pemainnya dan kekuatan yang ditunjukkan selama pertandingan tahun ini, Anda melihat ada celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh timnas kita? Iya, kalau dari sisi permainan kan sebetulnya tim dari Jazirah Arab tuh memang mirip-mirip ya gaya bermainnya, entah itu Qatar, entah itu Jordania. Jadi saya rasa apa yang dipertunjukkan oleh Irak tuh sebetulnya agak sedikit mirip ya dari sisi permainan. Mereka kadang-kadang memanfaatkan fisiknya, kadang-kadang memanfaatkan kecepatan, tapi tidak punya pattern yang rapi seperti Uzbekistan atau Korea Selatan gitu. Jadi saya pikir kans itu ada ya, terutama ketika kita bisa bermain dengan lepas. Kita di pertandingan melawan Uzbekistan, pressing mereka luar biasa. Tapi saya tidak melihat Qatar bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Uzbekistan. Sehingga kita punya potensi untuk keluar dari tekanan. Yang penting kita bisa memegang bola lebih dari 5 detik ya. 5 sampai 10 detik itu yang biasa kita mainkan. Sementara kemarin lawan Uzbekistan 2-3 detik kita sudah kehilangan bola. Jadi saya rasa itu yang menjadi awal utama ya untuk masuk ke game nanti. Dan saya rasa kita bisa ya meladeni Irak yang secara kualitas menurut saya tidak sebagus Uzbekistan. Oke. Kalau Anda, Bung Ferry, sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam pertandingan sepak bola begitu, terutama masalah mental, gimana caranya atau pendekatan apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh timnas kita untuk bisa mengeksploitasi Irak nanti dalam pertandingan malam nanti? Bung Ferry, tampaknya audionya masih ditutup, boleh dibuka dulu? Halo? Bung Ferry, suara saya sudah terdengar, Bung Ferry? Ya, halo. Oke, silakan. Ya, halo. Kalau saya pribadi sih ya, kalau secara mental itu pemain-pemain timnas U23 itu saya rasa mentalnya udah tidak perlu diragukan lagi kalau buat saya ya. Namanya kalau sudah di partai seru ini, apalagi partai terakhir, saya rasa mereka pasukan udah siap tempur kalau saya bilang ya. Jadi kalau mental sih saya rasa nggak usah diragukan lagi kalau saya bilang, karena itu sudah pasti ditanamkan sama pelatih ya ketika pada saat mau turun mau tanding malam nanti seperti itu. Tapi kalau kemudian kekuatan yang bisa dimaksimalkan nanti malam, karena kan peluangnya besar, ini hal yang tidak main-main sebetulnya. Peluang kalau kita dapat juara 3, kita bisa maju ke Olimpiade. Kekuatan apa yang perlu dimaksimalkan menurut Anda kalau melihat pergerakan timnas kita? Saya rasa dengan kemenangan kemarin yang waktu lawan lawan Jordan ya, Australia, Korsel itu menambah percaya diri pemain semua ya, walaupun kemarin itu kalah sama Uzbekistan ya, walaupun sedikit agak terganggu ya dengan keputusan wasit mungkin ya yang lagi heboh sekarang ya, dan itu pasti menurunkan mental pemain. Tapi saya rasa itu tidak menjadi suatu alasan. Saya rasa di pertandingan terakhir lawan Irak saya rasa bisa.
seperti itu. Tapi kalau Anda posisinya masih sebagai pemain begitu, melihat ada wasit yang kontroversial dibahas oleh banyak orang, terlebih ini ada nama satu si Fakonpo Udom masuk jadi asisten di VAR video assistant referee, Anda itu bisa jadi batu sandungan tidak sebetulnya untuk bisa mengganggu mental saat bertanding nanti? Kalau kita pikir terus ya pasti mengganggu. Saya rasa itu tidak akan mungkin terulang. Saya rasa itu nggak usah dipikirin dan itu tidak mungkin terulang. Ya kita fokus kita fokus ke pertandingan berikutnya lawan Irak ini. Saya rasa Sintayong sudah tahu siapa yang harus dia mainkan pada malam hari ini. Saya rasa Indonesia bisa malam ini, itu aja sih. Oke, kalau belajar dari pengalaman Anda melawan Irak, hal apa sebetulnya yang Anda pelajari begitu? Timnas sekarang di era saya ya memang berbeda ya masalah fisik ya kalau saya bilang ya. Karena Sintayong ini kan benar-benar membentuk apa ya namanya strength-nya itu lebih benar-benar difokuskan ke strength ya. Jadi pemain itu ketika bermain 90 menit itu nggak ada yang apa namanya nggak keteter kalau saya bilang seperti itu. Oke, nanti juga saya mau minta pendapatnya Bung Sabto, apakah masalah sosok wasit kontroversial ini bisa jadi penghambat mental kita untuk bisa maju melawan Irak, dan kira-kira hal apa lagi secara strategi yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk bisa membawa kemenangan kita setidaknya untuk menempati posisi ketiga dan bisa dapat tiket menuju ke Olimpiade nanti. Kita akan diskusi lagi di segmen berikutnya, usai jeda berikut.